Shalom Bapak Ibu Saudara, ya, kembali lagi dengan program Street Justice dan saya Ferdi. Pada hari ini saya ingin sedikit membagikan sharing kehidupan saya, di mana pada belakangan ini itu Tuhan itu membawa Ferdi itu ke suatu wilayah yang ombaknya gede banget dalam pelayanan, di mana Ferdi sebagai Ferdi bukan orang yang seperti ini, jadi itu membuat Ferdi itu cukup terkejut ya, pada awalnya, dimana yang pada awalnya itu Tuhan taruhnya di air yang tenang, ya kan, santai. Tiba-tiba Tuhan berikan ombak yang begitu besar gitu dalam pelayanan ini. Dan ya jujur, Ferdi bukan tipe orang yang bisa bersiap dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi ketika ombak itu tiba-tiba datang, hal itu sempat narik Ferdi itu ke hal-hal yang ngebuat Ferdi balik ke kebiasaan lama gitu. Nah, jadi kesannya tuh kayak ketika Ferdi masuk ke dalam pelayanan ini, Tuhan itu cuma kasih persiapan di mana nih kamu naik perahu kecil ini dan kamu pakai dayung ini ya. Ya awalnya memang bingung gitu. Tuhan, kalau pakai perahu sama dayung kayak gini apa bisa aku sampai ke seberang danau ini gitu, dalam pelayanan ini. Nah, Tuhan bilang, udah kamu pakai ini saja. Nah, ya sebagai seseorang yang belajar untuk percaya sama Tuhan, ya tentu ya jalan ya. Tenang awalnya kan, dalam pelayanan tuh tenang, jalannya tenang, semua tenang. Tahu-tahu tanpa ada pemberitahuan mulai ada gelombang sedikit ya. Gelombang sedikit ya. Yang ngebuat perahu ini kayak diombang-ambingkan tuh luar biasa gitu loh. Dalam artian bukan diombang-ambingkan seperti apa, tetapi diombang-ambingkan ini maksudnya itu bukan di perahunya gitu, tapi di Ferdinya, dimana Ferdi tahu bahwa hal ini cara Tuhan buat ngedidik Ferdi gitu. Dan apakah berhenti sampai di gelombang? Ternyata enggak. Tuhan beri lagi persiapan lagi yang lebih besar lagi. Tuhan beri lagi yang lebih besar lagi gelombangnya. Semakin lama, semakin hari, semakin besar. Dan ya yang Tuhan beri itu perahu sama dayung saja gitu. Nah, sampai di titik dimana Ferdi ini hampir terpental dari perahu ini. Dalam artian ketika menghadapi gelombang-gelombang tersebut, ada momen-momen di mana ngebuat Ferdi itu kayak ada tiba-tiba terlintas di pikiran itu ingin menyerah ya. Ada tiba-tiba terlintas kayak, Tuhan aku nggak sanggup, Tuhan kayak gini, Tuhan hal ini terlalu berat buat aku, Tuhan. Tapi di sisi lain ketika hal-hal tersebut itu tiba-tiba muncul gitu ya, di terlintas-lintas di pikiran Freddy, Tuhan ingatkan kembali, kamu bisa percaya sama aku.
Ya intinya tiap Ferdi merasa bahwa hal-hal ini bakal ngebuat Ferdi terpental nih dari perahu yang Tuhan kasih nih. Tapi Tuhan cuma bilang ke Ferdi, kamu pasti bisa, kamu percaya saja sama aku. Kamu percaya sama aku. Nah, sampai akhirnya di titik sekarang ini, di mana persiapan kembali menghadapi ombak yang jauh lebih besar lagi, Ferdi pas melihat lagi belakang, ternyata perahu yang Tuhan beri ini memang benar-benar sanggup untuk membawa Ferdi sampai di titik ini. Dalam artian ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Ferdi lakukan, apa yang Ferdi berikan, apa yang Ferdi kerjakan selama ini dalam pelayanan ini gitu ya. Ferdi sama sekali tidak memiliki bekal dalam hal itu Bapak Ibu Saudara. Ferdi sama sekali tidak pernah memiliki pondasi untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu loh. Tapi karena perahu dan dayung ini Tuhan yang beri, Tuhan mampukan gitu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mampukan dalam artian segala yang Ferdi kerjakan dari awal sampai akhir itu bukan Ferdi yang mampu mengerjakannya, bukan karena Ferdi yang mampu mengerjakan itu semua, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Tuhan yang memampukan Ferdi, yang memberikan Ferdi kemampuan untuk mengerjakan hal tersebut, mengerjakan setiap pelayanan, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada Ferdi. Ya walaupun Ferdi sadari ketika ada ombak-ombak, ada gelombang yang datang itu ngebuat ya akhirnya Ferdi lalai dalam satu dua pekerjaan yang membuat akhirnya Ferdi kecolongan gitu kan. Tetapi Ferdi sadar, Ferdi tahu bahwa segala yang Ferdi kerjakan dalam pelayanan ini itu bukan karena Ferdi bisa, bukan karena Ferdi mampu, tetapi karena dari awal Tuhan sudah memberikan kepada Ferdi itu kemampuan untuk melakukannya gitu. Karena penyertaan Tuhan ini loh dalam kehidupan Ferdi yang menyuruh Ferdi untuk percaya, tetap percaya sama Tuhan. Hal ini yang membuat Ferdi mampu bertahan. Walaupun Tuhan hanya memberikan perahu dan dayung yang kecil. Dan bukan perahu dan dayungnya yang kecil yang jadi permasalahan. Yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan Ferdi itu, maukah kamu kudidik, maukah kamu kulatih, maukah kamu kubentuk. Dengan cara apa? Ya dengan cara ini. Terutama dalam hal bagaimana Ferdi percaya sama Tuhan. Ferdi bisa naruh kepercayaan sama Tuhan untuk menghadapi gelombang-gelombang yang ada di depan Ferdi. Walaupun bekal Ferdi tidak sebesar teman-teman yang lain yang memang sudah memiliki basic di sana. Tidak seperti orang-orang di luar sana yang memiliki kemampuan, yang sudah memiliki kemampuan profesional dalam bidangnya masing-masing. Ya, Ferdi mau dididiknya, cuman memang ada beberapa hal yang membuat Ferdi itu hampir terpental gitu.
Tapi Ferdi beruntungnya, Ferdi punya Tuhan, Ferdi punya Yesus yang ngebuat Ferdi itu tahu bahwa Tuhan itu selalu memegang, selalu melindungi, selalu menjaga Ferdi dalam setiap gelombang yang menerpa, dalam setiap ujian-ujian yang Tuhan beri, dalam setiap hal-hal yang harus Ferdi hadapi untuk menjadikan Ferdi untuk lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi dalam menghadapi hal-hal yang memang belum pernah Ferdi hadapi sebelumnya gitu, dalam kehidupan Ferdi. Yang sebelumnya Ferdi ngerasanya ya cuma ya Tuhan, aku percaya sama Tuhan, aku memutuskan ikut Tuhan. Tapi ketika dihadapkan sama gelombang seperti ini, baru Ferdi tuh ngah ya bahwa saat-saat ini nih didikan Tuhan lagi kenceng-kencengnya, dan banyak hal dimana dalam proses tersebut Tuhan itu selalu memberikan hal-hal yang baru. Tuhan selalu memberikan penguatan dari banyak hal, termasuk dari progres dimana ketika rekan-rekan Smart People ini yang berkhotbah gitu kan, yang menambahkan hal-hal baru untuk Ferdi juga. Ternyata itu adalah bentuk proses didikan Tuhan yang Tuhan beri kepada Ferdi selama ini. Tapi Ferdi nggak perhatikan sampai di titik itu, dan akhirnya Ferdi disadarkan dan mulai perhatian Ferdi itu menuju ke sana. Dan untuk menutup kesaksian Ferdi itu diingatkan oleh satu ayat sama Tuhan di Amsal 23 ayat 12, di mana di situ berkata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, Ferdi ulangi, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Dan ketika Ferdi baca ini, oh ya Tuhan memang ingin mengajari Ferdi supaya Ferdi mau dididik, supaya Ferdi mau diajar dengan cara, ya memang harus dengan cara seperti ini, karena sudah bukan masanya lagi diajari dengan cara dielus, diajari dengan cara dipupuk. Tuhan mengajarinya ya kamu langsung naik perahu ini, kamu coba nyebrang sampai seberang sana. Dan di tengah perjalanan, bukan di tengah sih, masih baru mulai, Tuhan udah mulai kasih gelombang, bahkan ombak yang besar. Untuk saat ini buat Ferdi itu ombak yang besar ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin buat beberapa orang ya itu hal biasa, itu hanya gelombang yang kecil. Tapi buat Ferdi yang belum pernah menghadapi hal itu adalah sebuah ombak yang luar biasa besar bagi Ferdi. Tapi Tuhan cuma minta ke Ferdi percaya. Ya mungkin ini yang bisa Ferdi sampaikan untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Semoga kesaksian Ferdi dapat menjadi berkat untuk memulai hari Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.